You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Akui kesulitan di tikungan kanan, Marc Marquez kerja keras melawan batas diri sendiri. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengupayakan segala hal untuk melawan batas mengarungi sirkuit Lusail yang cukup menyulitkannya pada seri MotoGP Qatar 2025. Aksi Marc Marquez sampai 2 sesi latihan di seri keempat MotoGP musim ini masih di jalur yang tepat setelah dia berhasil menjaga kecepatan untuk konsisten di depan. Setelah memimpin sesi latihan bebas pertama FP1, juara dunia 8 kali itu berhasil mengemas hasil posisi ketiga untuk sesi latihan pada hari yang sama. Posisi 10 besar di latihan menjamin Marquez untuk lolos otomatis ke babak kualifikasi Q2 yang menentukan 4 baris start terdepan. Marquez pun tidak jauh dari targetnya. Dia ingin sebisa mungkin unggul atas 2 pesaing terdekat di klasemen, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Meski demikian, Marquez butuh kerja keras dalam mengarungi sirkuit sepanjang 5,4 km di tengah gurun pasir tersebut. Kesulitan Marquez terjadi di tikungan-tikungan kanan yang panjang yang memang bukan titik terkuat si semut dari Cervera. Lebih dikenal dengan kelebihannya di tikungan kiri, Marquez pun benar-benar merasa melawan batas dirinya sendiri. Saya senang berada di Qatar. Lebih dari itu, saya sebenarnya berharap untuk berada lebih jauh dari Pecco dan Alex pada hari pertama, kata Marquez dikutip dari Speedweek. Namun, pada FP1 justru kebalikannya yang terjadi, dapat mencetak lap tercepat. Ini memang trek yang sulit bagi saya meski saya merasa baik sejak awal. Itu salah satu trek di mana saya benar-benar harus memastikan bahwa saya tidak terlalu jauh dari orang-orang di posisi atas. Akan tetapi, saat ini saya bisa sangat dekat. Saya sangat senang, jelasnya. Marquez tidak membohongi diri bahwa dia memang kurang suka dengan karakter sirkuit Lusail. Kesulitan Marquez tergambar dari riwayatnya sendiri yang hanya pernah menang 1 kali di sini saat mentas di kelas utama. Tikungan panjang ke kanan tidak cocok dengan gaya mengemudi saya lebih kesulitan di sana, jelas Marquez. Trek ini dipenuhi tikungan panjang ke kanan dan saya melawan insting saya, itulah alasannya, Lusail bukan sirkuit favoritnya, kata Marquez. Di Thailand dan Austin saya mampu mengemudi dengan insting saya suka itu. Kalau di sini saya mencoba beradaptasi. Akan tetapi, sampai saat ini saya tidak kehilangan waktu terlalu banyak, dan saya sangat senang karena itu. Saya juga merasa lebih baik dengan ban lama daripada ban baru. Kecepatannya ada, tetapi saya perlu lebih memikirkan cara saya harus berkendara, papar pembalap berusia 32 tahun. Sementara itu, peringatan Marc Marquez tentang MotoGP Qatar mungkin menjadi kenyataan setelah latihan Jumat. Marc Marquez memperingatkan bahwa pesaing terdekatnya akan lebih cepat darinya di MotoGP Qatar. Dan analisis latihan hari Jumat menunjukkan bahwa prediksi ini benar untuk saat ini. Marc Marquez duduk dan menghadapi media pada Kamis malam di sirkuit internasional Lusail dan memperingatkan, ini adalah sirkuit pertama, secara teori, di mana Alex, Marquez, dan Pecco, Bagnaia lebih baik dari saya. Banyak yang berspekulasi menjelang Grand Prix Qatar bahwa akhir pekan ini akan menjadi awal yang sesungguhnya bagi Bagnaia untuk meraih gelar juara. Ia memenangi ajang tersebut tahun lalu dan meraih beberapa podium di tempat tersebut. Namun, angka-angka tersebut tidak jauh berbeda dari rekor Marquez di kegelapan gurun, meskipun dalam jangka waktu yang lebih lama. Melihat performa Marquez sejauh ini pada tahun 2025 bersama pabrikan Ducati, memenangkan 5 dari 6 balapan pertama dan dalam perjalanan mempertahankan rekor 100% di Grand Prix Amerika sebelum. Jatuh dari posisi terdepan, perubahan mendadak pada pendulum tampaknya tidak mungkin terjadi. Dan setelah FP1 di siang hari yang panas di Lusail, keadaan tampak membaik.
Marquez menjadi yang tercepat dengan selisih lebih dari setengah detik. Namun, itu agak mengecewakan. Lusail selalu berdebu saat MotoGP tiba di sana pada hari pertama, dan kali ini bahkan lebih berdebu karena tidak ada tes yang diadakan di tempat tersebut sebelum akhir pekan Grand Prix. Biasanya, kondisi seperti ini membuat Marquez berkembang pesat. Dengan kata lain, hasil itu, sudah tertulis di pasir. Saat latihan dimulai dan lampu sorot terang yang menghiasi lintasan memecah kegelapan yang menyelimuti area di sekitar sirkuit, Marquez mencetak putaran terbaik hari itu pada usahanya yang kedua dan sekali lagi unggul lebih dari setengah detik. Namun, ketika bendera finish berkibar, ia berada di posisi ketiga dalam catatan waktu di belakang Bagnaia dan di belakang pembalap Ducati VR46 yang mengesankan, Franco Morbidelli yang mencatatkan waktu 1 menit 50.830 detik sementara sang bos, Valentino Rossi, menyaksikan dari pinggir lapangan. Bagnaia mencatat setelah latihan Jumat di Amerika bahwa ia telah menemukan sesuatu untuk meningkatkan perasaannya saat mengerem, yang merupakan masalah utamanya di EP25. Meskipun ia mampu muncul sebagai yang terbaik kedua di kota, ia masih belum mampu mendekati kecepatan rekan setimnya Marc Marquez. Namun setelah latihan di Lusail, ada alasan kuat bagi Bagnaia untuk yakin bahwa ia lebih mampu menantang Marquez akhir pekan ini. Meski kecepatan satu putaran adalah satu hal, dan kami belum melihat performa sebenarnya dari kedua pembalap tim pabrikan Ducati tersebut karena mereka berdua memilih untuk tidak menggunakan ban lunak pada akhir latihan untuk melakukan latihan tambahan dengan ban medium bekas, kecepatan jangka panjang menunjukkan Bagnaia berada di depan. Meskipun tidak ada yang benar-benar melakukan balapan jarak jauh dengan ban bekas, sampel ramping yang kami miliki menunjukkan Bagnaia memiliki keunggulan di sakunya. Sampelnya agak bias karena Marc Marquez melakukan lebih banyak putaran representatif daripada Bagnaia di ban belakang sedang. Namun, ini adalah pertama kalinya Bagnaia benar-benar terlihat seperti berada di lapangan bola. Rasanya bagus, saya senang. Dari FP1 saya merasa hebat tetapi saya masih kehilangan sesuatu yang kami temukan sore ini, katanya, seraya menambahkan, kami melakukan sesuatu pada motor yang lebih membantu saya untuk lebih banyak berbelok. Sifat Lusail yang lebih mengalir dalam beberapa hal lebih membantu Bagnaia daripada Marquez, karena sirkuit pengereman yang lebih keras lebih menguntungkan Marquez. Dan saat ini, jika Bagnaia masih kurang di area ini, Lusail akan menutupinya. Bagnaia juga merupakan pebalap yang lebih mengalir secara alami, meskipun ketika ia memiliki apa yang dibutuhkannya juga merupakan iblis dalam pengereman. Pilihan ban masih menjadi tanda tanya, tetapi Bagnaia sedikit lebih cepat secara rata-rata daripada Marquez dengan karet lunak pada kecepatan rata-rata dalam latihan juga. Dengan semua itu, kecepatan Marquez sangat bagus. Bahkan, baginya, kecepatannya lebih baik dari yang diharapkan. Saya berharap bisa lebih jauh dari Pecco dan Alex Marquez, karena biasanya mereka sangat cepat di sini dan biasanya ini salah satu sirkuit yang membuat saya kesulitan, katanya. Namun, saya memulai dengan baik sejak awal, saya merasa lebih baik menggunakan ban bekas daripada ban baru seperti biasa di trek ini. Namun saat ini saya berkendara sendiri, mencoba gaya berkendara yang berbeda di sirkuit yang biasanya berlawanan dengan gaya berkendara saya dan saya perlu sedikit beradaptasi. Marquez menambahkan bahwa ia akan menandatangani bagaimana pertandingan hari Jumat berakhir sebelum akhir pekan jika hal itu ditawarkan kepadanya. Mengenai urutan kekuasaan, Bagnaia dan Marc Marquez tampaknya memiliki sedikit keunggulan atas Alex Marquez. Sementara pebalap Gresini dengan YP24-nya berada di atas sana, fakta bahwa kedua pebalap tim pabrikan itu memiliki kecepatan yang sama pada ban medium saat ia menggunakan ban soft, dan keduanya lebih cepat secara rata-rata daripada kecepatannya saat menggunakan ban medium, menunjukkan bahwa cengkeraman Alex Marquez pada posisi teratas kejuaraan mungkin tidak akan bertahan lama. Sementara apa yang terjadi di barisan terdepan akan mendominasi berita utama pada hari Sabtu, akan tidak adil untuk mengabaikan cobaan sang juara dunia saat ini di barisan terdepan lainnya saat ia bangkit dari cedera. Jorge Martin mengalami masa-masa yang cukup menyedihkan sejak Februari, juara bertahan itu mengalami banyak cedera dalam kecelakaan setelah hanya 13 putaran di uji coba Sepang.
Insiden lain saat latihan menjelang GP Thailand membuatnya mengalami patah tulang yang lebih parah dan masa depannya yang tidak menentu. Ia kembali beraksi pada hari Jumat dengan plat nomor 1 yang bersinar gemilang di bagian depan mobil pabrikan Aprilia miliknya. Sambil menggertakkan giginya di FP1, dosis obat penghilang rasa sakit yang cukup membantunya di sesi kedua untuk menyelesaikan beberapa putaran yang layak dan mulai memberikan umpan balik kepada timnya. Ia menyelesaikan 34 putaran pada hari Jumat, menambah total 90 putaran yang telah ia lakukan dengan sepeda motornya sejak November lalu. Di akhir hari, ia hanya tertinggal 1,568 detik dari kecepatan terbaik. Akhir pekan akan semakin berat bagi Martin karena batas fisiknya diuji. Namun jika titik awalnya hanya kurang dari 1,6 detik setelah sekian lama tidak mengendarai motor, dan hanya 4/10 detik dari Aprilia terdepan milik Ai Ogura, maka sang juara dunia akan baik-baik saja.